Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Puspitasari, nomor induk mahasiswa P012125220013. Program studi Sarjana Terapan Terapi Gigi semester 2, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah Promosi Kesehatan. Dosen pembimbing Ibu Siti Sabaatul Habibah, SKM MKAS. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Etika Batuk dan Bersin yang Benar. Sebelum saya menjelaskan tentang cara menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian batuk dan bersin. Jadi, batuk pada dasarnya merupakan mekanisme tubuh yang mengeluarkan benda asing yang berada di saluran pernapasan atas. Salah satunya biasa disebabkan oleh flu atau ispa yang menyebabkan terjadinya lendir atau radang saluran pernapasan. Sedangkan bersin merupakan aliran udara yang hebat melalui mulut dan hidung. Biasanya bersin terjadi karena adanya partikel pengganggu dalam hidung, sehingga merangsang ujung-ujung saraf dalam hidung untuk bersin, agar bisa mengeluarkan partikel-partikel tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, jadi batuk itu bisa disebabkan karena adanya flu, sehingga terjadinya flu karena adanya lendir dan bisa menyebabkan radang pada saluran pernapasan, sehingga bisa terjadinya batuk. Nah, sedangkan bersin itu karena adanya partikel pengganggu yang merangsang ujung saraf, sehingga menyebabkan kita bisa bersin karena partikel pengganggu tersebut mengganggu ujung saraf, sehingga kita dirangsang untuk mengeluarkan partikel-partikel tersebut. Selanjutnya, penyebab terjadinya batuk. Penyebab terjadinya batuk itu ada dua. Yang pertama infeksi, dan yang kedua karena alergi. Yang pertama dulu, infeksi itu karena adanya produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan, misalnya flu, bronkitis, pneumonia, TBC, dan kanker paru. Dan yang kedua itu penyebabnya karena alergi. Alergi itu juga terjadi karena adanya 3 faktor. Yang pertama itu ada karena masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan, misalnya debu, asap, makanan, dan cairan. Yang kedua, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan, misalnya rinitis alergi serta batuk pilek. Dan yang terakhir, penyebab alergi yang menyebabkan terjadinya batuk itu karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan seperti asma. Jadi, infeksi dan alergi itu termasuk dalam penyebab terjadinya batuk. Selanjutnya, tujuan batuk dan bersin. Tujuan kita batuk adalah untuk mengusir zat berbahaya di dalam tubuh. Jika bersin terjadi karena ada partikel asing di hidung, maka batuk terjadi karena ada partikel atau zat asing di dalam paru-paru atau di dalam tenggorokan. Tujuan batuk untuk membersihkan paru-paru dari zat yang berbahaya saat saluran pernapasan mulai terganggu. Batuk dapat pula menjadi upaya yang disengaja untuk membersihkan tenggorokan. Batuk juga bisa menyebarkan kuman yang menyebabkan penyakit. Karena itu, sebaiknya ketika batuk kita harus menutup mulut. Bersin merupakan aliran udara yang hebat melalui mulut dan hidung, dan ini terjadi di luar kemauan. Penyebab lain adalah udara dingin atau sakit flu. Pada saat sakit flu, banyak partikel asing di dalam hidung, sehingga memaksa hidung untuk merangsang terjadinya bersin.
Kecepatan udara saat kita bersin mencapai 166 km per jam. Lalu saat bersin kita akan mengeluarkan sampai 100.000 butiran kecil lendir dan mikroorganisme. Itu sebabnya saat bersin sebaiknya kita menutupi hidung dan mulut kita, karena jika kita tidak menutup hidung dan mulut, itu sama saja kita membahayakan orang sekitar maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, tujuan etika batuk dan bersin ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, merangsang terbukanya sistem kolateral. Yang kedua, meningkatkan distribusi ventilasi. Dan yang ketiga, meningkatkan volume paru dan memfasilitasi pembersihan saluran napas. Menurut Jenkins 1996. Tadi sudah membahas tentang tujuan. Sekarang etika batuk dan bersin juga memiliki manfaat, diantaranya memperbaiki fungsi pernapasan, mencegah pengempisan paru, memperbaiki ketahanan dan kekuatan otot-otot pernapasan, memperbaiki pola napas yang tidak efisien, dan meningkatkan relaksasi. Nah, seringkali kita mengabaikan tentang etika batuk dan bersin yang benar, sehingga adanya kebiasaan batuk dan bersin yang salah. Di antaranya itu, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin, lalu membuang ludah atau batuk di sembarang tempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat, dan tidak menggunakan masker saat flu dan bersin. Nah, itu kebiasaan batuk dan bersin yang salah, yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat menyebarkan virus berbahaya atau zat berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, untuk menghindari kesalahan itu semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Nah, jadi yang benar itu yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju bila batuk atau bersin. Nah, contoh menutup mulut dan hidung menggunakan tisu itu saat batuk dan bersin itu seperti ini. Lalu yang menggunakan lengan baju bisa menggunakan sini, lalu kita batuk pada lengan baju kita. Lalu yang kedua, buang tisu yang sudah kita pakai tadi ke dalam tempat sampah. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, agar kuman-kuman yang ada pada tangan kita saat menutup mulut dan hidung saat batuk maupun bersin bisa mati. Lalu yang terakhir, saat flu atau batuk, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Tidak meletakkan masker bekas dipakai pada leher karena bisa menyebar kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. Nah, jadi ketika menggunakan masker jangan letakkan pada leher karena itu bisa menyebabkan kembalinya virus saat kita mengenakan masker tersebut. Nah, jadi itu presentasi dari saya tentang etika batuk dan bersin yang benar. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.